Saat ini, kita masih beruntung hidup di dunia ini. Bagaimana jika alam semesta hancur? Mungkin, saya tidak berada lagi di sampingmu, Bang. Maka dari itu, bertobatlah selagi bisa. Benda-benda di jagat raya ini pada mulanya satu, lalu bercerai-berai setelah terjadinya ledakan besar yang mengakibatkan keterpisahan antara satu benda dengan benda lainnya, sehingga membentuk gugus benda-benda langit yang terdiri dari galaksi, bintang, planet, satelit, dan sebagainya. Namun tentunya keseluruhan benda langit ini tidak mungkin akan terus ada tanpa ada batasnya. Bahkan secara pasti dapat ditegaskan bahwa seluruh apa yang ada di alam semesta ini akan berakhir. Apakah Anda siap? Para ilmuwan telah banyak melakukan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui akhir dari alam semesta ini. Dalam melakukan penelitian tersebut, mereka menggunakan hitungan energi yang mendorong alam raya ini agar secara terus-menerus mengalami penambahan. Penggunaan energi ini dimaksudkan untuk menciptakan pemuaian alam secara terus-menerus dengan batasan. Ia tidak boleh melampaui kuantitas penambahan energi yang telah ditentukan, yang dapat mengakibatkan alam raya ini meledak. Penelitian yang mereka lakukan menghasilkan dugaan bahwa suatu saat energi yang terdapat di alam raya ini akan melampaui batasannya. Penelitian yang mereka lakukan menghasilkan dugaan bahwa suatu saat energi yang terdapat di alam raya ini akan melampaui batas keseimbangannya yang menyebabkan kehancuran. Sebagaimana dulu benda-benda yang ada di alam raya ini terbentuk setelah terjadinya ledakan besar, maka benda-benda ini juga akan hancur setelah terjadinya ledakan besar yang diakibatkan oleh kekuatan energi yang melampaui batas kemampuannya. Nasib alam semesta adalah topik dalam kosmik fisik yang batasannya teoritisnya memungkinkan skenario yang mungkin bagi evolusi dan nasib alam akhir. Dijelaskan dan dievaluasi. Berdasarkan bukti pengamatan tersedia, menentukan nasib dan evaluasi alam semesta telah menjadi pertanyaan kosmologis yang valid. Berada di luar batasan kepercayaan mitologis dan teologis, yang sebagian besar tidak dapat diuji. Beberapa kemungkinan masa depan telah diramalkan oleh hipotesis ilmiah yang berbeda, termasuk bahwa alam semesta mungkin telah ada untuk jangka waktu yang terbatas dan tak terbatas, atau untuk menjelaskan cara dan keadaan permulaannya. Pengamatan dilakukan oleh Edwin Hubble selama tahun 1930-an hingga 1950-an, menemukan bahwa galaksi-galaksi tampak bergerak menjauh satu sama lain, mengarah ke teori Big Bang yang diterima saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa alam semesta mulai sangat padat sekitar 13.782 miliar tahun yang lalu dan telah berkembang dan rata-rata menjadi kurang padat sejak saat itu. Konfirmasi Big Bang sebagian besar bergantung pada pengetahuan laju ekspansi, kerapatan rata-rata materi, dan sifat fisik massa energi di alam semesta. Ada konsensus kuat di kalangan kosmolog bahwa bentuk alam semesta dianggap datar. Waduh, konspirasi global lagi ini. Garis paralel tetap sejajar. Itulah penganut bumi datar dan akan terus mengembang selamanya. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan asal-usul alam semesta dan nasib akhir meliputi pergerakan rata-rata galaksi, bentuk dan struktur alam semesta, serta jumlah materi gelap dan energi gelap yang berkembang di alam semesta. Big Crunch adalah skenario hipotesis untuk nasib alam semesta kita, di mana perluasan alam semesta akhirnya mundur dan alam semesta runtuh kembali, yang pada akhirnya menyebabkan faktor skala kosmik mencapai 0.
Sebuah peristiwa yang berpotensi diikuti oleh formasi alam semesta, mulai dengan Big Bang dan lainnya. Sebagian besar bukti menunjukkan bahwa hipotesis ini tidak benar. Sebaliknya, pengamatan astronomis menunjukkan bahwa perluasan alam semesta dipercepat daripada diperlambat oleh gravitasi. Ini menunjukkan bahwa alam semesta jauh lebih mungkin berakhir dengan kematian akibat panas. Teori ini pun berasal dari tahun 1922, dengan fisikawan Rusia yang bernama Alexander Friedman menciptakan satu set persamaan yang menunjukkan bahwa ujung alam semesta bergantung pada kerapatannya. Itu bisa saja berkembang atau berkontraksi daripada tetap stabil. Dengan materi yang cukup, gravitasi dapat menggantikan perluasan alam semesta dan akhirnya membalikkannya. Pembalikan ini akan mengakibatkan alam semesta runtuh dengan sendirinya. Tidak terlalu berbeda dengan lubang hitam. Hasil dari alam semesta dapat dilihat dengan melihat kekuatan mana yang akan mengalahkan yang lain. Satu adalah gaya ledakan dari Big Bang, dan yang lainnya adalah gravitasi. Jika gravitasi mengalahkan kekuatan Big Bang, maka Big Crunch akan dimulai, membalikkan Big Bang. Namun, jika ini tidak terjadi, kematian akibat panas adalah skenario yang paling mungkin terjadi. Sementara, para astronom mengetahui bahwa alam semesta mengembang. Tidak ada konsensus atau data tentang seberapa besar sebenarnya kekuatan perluasan itu. Akhir dari Big Crunch akan dipenuhi dengan radiasi dari bintang-bintang dan partikel berenergi tinggi. Ketika ini dipadatkan dan dialihkan ke energi yang lebih tinggi, itu akan cukup kuat untuk menyalakan permukaan bintang sebelum mereka bertabrakan. Pada saat-saat terakhir, alam semesta akan menjadi satu bola api besar dengan suhu tak terhingga. Dan pada akhirnya, baik maupun ruang tidak akan tersisa. Inilah akhir dari alam semesta. Apakah Anda sudah siap? Jika Anda sudah siap, maka tidurlah, karena ini sudah tengah malam. Wassalam.